ini hati nurani saya. Tapi hati nurani itu sudah lama mati. Dan itu semua gara-gara Yoyo. Ayah. Ibu ya sembuh. Ibu ya sembuh. Ya Allah, terima kasih sudah menyembuhkan Ibu Yoyo. Amin. Aduh. Gue nggak peduli siapa lu dan apa tujuan lu kesini. Ingat satu hal, jangan macam-macam. Bukan Yoyo yang meninggal, bukan. Maaf Pak, bukan saya nggak sedih Pak. Saya sedih banget karena dia sudah meninggal. Tapi itu bukan teman kami, bukan. Berarti kita harus cari Yoyo lagi. Bukan Yoyo. Pak, makasih Pak ya. Aku juga heran, kok ibu bisa tidur selelap itu. Dan sekarang tumben, ibu bisa bangun dengan perasaan sesegar ini. Pak De harus cari itu yang namanya Yoyo sama Bude Lastri dibawa kemari. Karena itu mereka orang baik, Pak De. Diam kalian semua. Kalian dengar ya. Simak baik-baik kata-kata saya. Yang namanya Yoyo dan ibunya tidak akan pernah lagi kembali kemari. Pukul ayo, pukul. Ayo, nggak mau. Kan kata Ibu Yoyo kan, kita sama manusia nggak boleh saling nyakitin. Kalau lu nggak mau mukul, semua orang yang ada di sini bakal mukulin lu. 1, 2, 3. Pukulan lu kecil, lemah. Sekarang giliran gue bakal mukul lu. Aduh, jangan kan. Sekarang pukulan ketiga gue. Rasain. Sialan, gak ada yang bisa ngalahin gue di sini. Yoyo sekarang sudah bergabung sama kamu orang. Kamu orang harus baik-baik sama dia. Tapi, Guru, Siakan Rocky. sialan. Gimana nih, Rok? Sekarang dia boleh ngerasa menang. Tapi bentar lagi dia bakal nyesel. Gue nggak akan tinggal diam. Gue akan tendang dia keluar dari perguruan ini. Dan kalau perlu, kita mampusin dia sekalian. Yo
Mati satu. Tinggal berapa ya? Wah. Waduh nih telurnya banyak nih. Mati satu, tinggal berapa nih? Satu. Waduh, jauh amat lagi ah. Dua. Lah si anaknya kemana lagi? Biasanya gini hari udah kasih makan, masih utuh lagi. Kemana dia ya? Aduh, cucu nenek yang paling cakep. Jangan ngelamun ya. Pengen disunat? Hah? Udah pokoknya jangan khawatir. Nenek udah ngumpulin duit. Di celengan udah banyak. Nanti kalau udah banyak, pokoknya insya Allah nanti tahun depan sunatin ya. Aduh, kan itu masalahnya, Nek. Orang lagi mikirin sesuatu. Ya ampun, masih kecil jadi mikirin perempuan. Udah pacaran ya? Aduh, bukan mikirin pacar, tapi mikirin si Yoyo. Kenapa sih Yoyo? Yoyo udah 3 hari nggak ada di rumahnya. Diusir sama babenya? Ya, Gue mesti turun gunung Inari. turun gunung. Kayak pesilat aja. Jangan gaya deh, Nek. Lu kira gue siapa? Biar begini-begini. Lu gak tahu nih. Nih, jurusan apa nih? Hap. Aduh. Kaki gue encok. Aduh. Nah, kambuh lagi deh encoknya. Dah, sekarang lu ambil tungkat gua dah. Susah ini susah. Lirik ya, Wah, helah. kagak. Oke. Dah. Udah cepetan. Coba. Iya, ayo gua tungguin. Aduh, gua udah gatel aja nih. Coba enak apa di sini? Kalau gua ayun-ayunan nih, ya asik juga nih. Waduh. Turun. Waduh. Nih, tongkatnya nih. Sini. Kita berangkat sekarang. Ayo. Hap. Cing. Kewong, Yoyo capek ah. Yoyo mau ketemu ibu ah sekarang ah. Yoyo bilang apa? Haya Yoyo, badan sudah gede. Ya Yoyo tidak malu sama abeng. Yoyo sama orang tua lekat-lekat. Haya itu malu. Kewong marah-marah sih, orang ibu Yoyo aja nggak pernah marahin Yoyo. Gue bukan malah, gue orang jahat. Gue mau Yoyo pintar. Pintar bisa main kungfu. Ibu Yoyo, nanti lihat Yoyo bisa kungfu. Ibu bisa gilang. Yoyo, lu jangan cengeng. Enggak, Yoyo nggak cengeng. Yoyo anak laki-laki. Kata ibu Yoyo kan anak laki-laki harus jadi pemberani. Yoyo mesti buktikan. Yoyo orang laki-laki tidak cengeng. Yoyo bisa. Yoyo, lu mesti imbangin taruh di bahu lu. Itu ayah jangan jatuh-jatuh. Yoyo mesti pintar. Abeng. Yoyo, pintar ya. Bisa kungfu. Kayak Jelly. Lu otos ya. Lu bisa. Yoyo lo ho. Duduk. Yoyo pintar. Abeng. Yoyo sudah bisa. Bagus. Yoyo bisa ngangkat Kak Kewong. Kak Abeng. Ibu Yoyo bisa. Sialan. Nggak biasanya kan guru turun langsung ngajarin murid baru. Pasti ada sesuatu yang guru sembunyiin. Gue harus ngejegal si sebelum guru mulai berpikir untuk ngantin posisi gue. Ini buat Tinja. Apaan nih, Lel? Tinja masih ingat nggak waktu itu Lela kan pernah janji mau bantuin Tinja buat buka salon.
Nah, alhamdulillah Lela baru aja dapat bonus akhir tahun. Ya udah, dibuka. Saya kalau pingsan. Aduh, Tince berat kan? Lela. Tince nggak tahu harus ngomong apa sama Lela. Manci udah nggak tahu kemana. Sekarang cuma Lela. Cuma Lela, teman baik Tince. Calon bini gue nih mek-mek, dipeluk-peluk. Wah, mukanya gile. Pak Jajaran nih, biar dikatanya juga dia ngaku perempuan. Dia kan ada jaluknya. Wah, kacau. Bisa kebobolan nih gue nih. Aduh, calon bini gue mau diapain tuh? Enak aja main dia mek-mek. Gue aja kagak pernah loh. Ih, Bang Baron kenapa sih? Ini kan urusan perempuan. Kalau perempuan pelukan sama perempuan, itu namanya persahabatan. Persahabatan pale lo menyan. Ngaku-ngaku aja lo perempuan. Lu kan gitu-gitu bejalu juga lo. Ntar gue dapat apaan dong? Dapat bekasnya lagi. Minggir. Bilang aja kalau Bang Baron mau. Atau kamu mau aku peluk juga. Oh enggak, gue deket sama lu. Ntar panoan lagi. Kalau pelukan sama Lela ya Bibi, mau nyela. Ih, apa-apaan sih? Abang nih bener-bener deh. Udah diteriakin, udah dimaki-maki, udah ditolak. Masih juga nggak insaf-insaf. Bang, emangnya di dunia ini cuma Lela doang apa perempuan satu-satunya? Lela capek tau gak sih Bang diteror mulu? Cuman lo doang seorang atu-atunya cinta abang. Lagian lo jangan sembarangan ngomong dong. Masa gue neror? Emang gue teroris? Ini bukan suara mulut gue aja lah, tapi dari lubuk hati gue yang paling dalam ngomong gitu. Sumur kali dalam. Ngikut aja lo. Gue kapret juga lo. Sampailah ya, abang buatin puisi buat Lela. Abang buat semalam suntuk kagak tidur. Nih, abang bacain. Judulnya apa ya? Lupa gue. Laila, cintaku jauh di seberang pulau. Kalau yang pesawat deket. Terus gadis manis duduk iseng sendiri. Cuman gitu doang hafalnya. Kayaknya Lela pernah denger deh tuh puisinya. Oh, pengarangnya Hairil Anwar kan Bang? Ih, abang nih nyontek ya? Gua kagak nyontek lah, bukan dia aja penciptanya, kita berdua, terus dia yang nerusin, jadi pakai nama dia deh. Kenapa sih Bang kreatif dikit dong? Masa kayak gitu nyontek? Udah, Lela pusing dengernya. Gitu sih dia. Lah, kok dicuekin lah? Lo gitu lo. Aduh, Bang Baron sendiri ya Bang ya? Diam lo! Iya. Kesel gua. Bang, Lela nggak mau sama Tince aja Bang. I love you, you love me, you and I love. Apa-apaan lo? Pegang-pegang gue lo. You belong to me. Gila lo. Bang bilang Bang. Bang, Bang perkosa di mana? Ya, yo. Itu ada beban di pundak lo. Lu mesti konsentrasi ya. Itu beban tidak boleh jatuh. Ya. Yoyo mesti konsentrasi. Suatu-suatu musuh bisa nyerang. Yoyo hati-hati. Ibu ya bisa. Yoyo pintar. Iya bisa. Labek. Bisa. Bisa. Hayya pintar. Yoyo sekarang udah pintar. Mesti rajin belajar kungfu ya. Terima kasih, Guru Wong. Sejak kami diusir dari rumah, baru hari ini saya bisa melihat Yoyo ketawa lagi. Wei ingin menanamkan rasa percaya diri. Kamu harus bisa membuat Yoyo yakin pada kemampuan yang dimiliki. Tidak selamanya kamu dapat menjadi perlindungan pada anakmu, Lasli. Yoyo harus kuat, tidak tergantung pada siapapun, Nyonya. Kamsia. Astagfirullahaladzim. Ucapan Guru Wong benar. Bagaimana nasib Yoyo kalau aku mati?
nenek, kagak tahu diri. Kalau jalan lihat-lihat dong, mata taruh di mana? Sembarangan aja. Lu yang kagak ngeliat. Lu kagak sopan, tahu nggak? Nek, Lihat-lihat ke depan. apa kagak lihat? Nih mata gue. Nenek giginya kemana? Hah? Hilang gitu. Dijualin nih, atu-atu buat biaya Blacky sekolah. Gigi. Mata lu tuh yang dijual di gadean. Tahu nggak? Nek, Apa? lagian ngapain sih siang-siang di tengah jalan? Hah? Nenek tuh kan udah ujur ya, udah botane, bukan sering-sering ke masjid, banyak-banyakin jikir. Lagian nenek udah ngebooking belum rumah masa depan tipe 21 alias kuburan 2x1? Lu nyumpahin sama gua lu ya? Bener. Gua belum kepengen koit, tahu nggak? Saya sih kagak nyumpahin, ha? Ibarat peribahasa ya, sedia payung sebelum hujan, ha? Sedia yang lahat sebelum mokat. Kurang ajar lu. Mendingan nenek nih nyumpahin si Blacky biar agak lebih bagus, jadi gantengan. Gua kasih lu. Biar lu nyusruk lu di situ lu. Nggak mungkin. Aduh. Dasar lo, pemulung gembel, nggak tahu diri. Gerobak lo kagak dikasih klakson. Aduh. Ayo. Ya Tuhan, kenapa sih nenek-nenek aja kalau nyumpah dikabulin? Nah gue kalau misalnya berdoa dapetin Lela, kagak pernah dikabulin. Aduh hancur nih gue. Aduh, apalagi nih? Pasti orang lagi utang. Padahal Lasri dan Yoyo sudah tidak ada lagi di sini. Tapi mereka masih saja meninggalkan masalah. Wah, benar-benar bikin malu. Gue datang bukan mau nagih utang. Gue cuma mau nanyain. Lu nih kapan sih insapnya, Piono? Kapan insapnya? Punya bini udah baik. Si Lasri itu baik orangnya. Sama lu malah disia-siain. Bagaimana sih lo? Mustinya bagaimana lu mustinya insap? Insaplah, wahai manusia. Nenek Minul, siapa yang mengizinkan nenek masuk sini? Hah? Rumah saya ini bukan WC umum. Waduh, Ini nenek saya pantesan Oleh suruh nunggu di sini. Ternyata nenek Oleh mau berantem. Memang lu pantas dimaki-maki orang. Karena lu kurang ajar. Lu orang sadis, jahat, busuk. Masa bini diusir? Gua kasih tahu lu pantas tuh tinggal di hutan. Temen-temen lu monyet, waung, itu tuh yang biawak, buaya, macan. Diam! Copot, Diam, Nenek! Iya, copot. Ya. Nenek urus saja urusan nenek sendiri. Ini urusan saya. Nenek untung saja sudah tua. Kalau enggak... Mau apa? Mau apa? Kalau tidak mau apa? Lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain? Nenek mau nantang saya? Siapa takut? Nenek. Nih, biar begini gue bisa silat tau nggak nih? Hah? Apa-apa nih? Hah? Apa-apa nih? Mana nih misalnya? Dadadal tahu mentah digoreng pakai jelantah panasnya. Hah? Si Oleh. Boy! Kirain ada macan. Ngapain lo di mari? Berani-beraninya ke rumah Pade sendiri. Ditemen sama Pade baru tahu rasa. Alhamdulillah. Akhirnya Tante Tinco datang juga. Tante Tinco, Nenek Oleh sama Pade lagi berantem tuh di dalam. Aduh Le, nenek Minul itu kan kecil badannya, tinggal tulang semua. Ditelan hidup-hidup sama Pade, entar disisain cuma rambut ubannya putih doang. Aduh Le, gawat kita harus tolongin. Nenek, nakal. Nggak boleh, nenek gimana sih? Emang nenek Wonder Woman udah tua, nakal ya? Sentil. Berantem lagi. Nenek gimana sih? Tadi janjinya di rumah nggak mau berantem, sekarang berantem. Ntar kalau encoknya kamu lagi, siapa yang mau repot? Oleh juga kan. Yuk balik. Hitam, cepat bawa nenek kamu ke sana. Cepat bawa. Lagi stres dia ini. Daripada dia step di sini nanti. Cepat. Hus sana. Enak aja lo. Lu kira gua ayam lagi betelor? Hah? Enak aja lu main musik lu sasus. Lu yang stres, tau nggak? Gua sebek lu. Dom lu. Mau apa? Lu masih berani sama gua? Ayo. Ayo. Apa? Nek, udah dong Nek, udah. Yuk. Cepat. Untung ada dia kalau nggak ada dia. Ayo. Lo. Hitam, nih, bawa tongkatnya sana. Ayo. Lu kan kuat
ajar. Heh, yang namanya Lasri dan Yoyo tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Dan ingat, kalian jangan pernah menginjak rumah saya lagi. Ibu kenapa nangis? Emangnya Yoyo nakal ya sama ibu ya? Ibu menangis bukan karena kamu. Tapi ibu ingat bapakmu. Sampai sekarang, ibu belum bisa percaya kalau ibu harus bercerai dengan bapakmu. Ini semua seperti mimpi. Akhirnya perkawinan ibu berujung perceraian. Perceraian itu apa sih, Bu? Pisah. Itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan kami saat ini. Mulai sekarang, kami berpisah. Berarti ibu sama bapak mau pisah dong. Terus kalau ibu sama bapak pisah, ya nggak punya bapak lagi dong. Maafkan ibu. Ibu telah mengecewakan kamu. Percaya, nak. Ibu menyesal. Tapi ibu tidak kuasa untuk menentang kehendak bapakmu. Ibu jangan sedih ya. Yayo mau berdoa. Mudah-mudahan bapak sama ibu nggak pisah. Kan kata ibu, Allah pasti akan mengabulkan permintaan umatnya kalau dia mau berdoa dan berusaha. Ibu jangan sedih ya. Kamu mau kemana? Ya mau sholat tahajud, mau berdoa untuk ibu, bapak sama Yoyo. Ibu nggak usah tungguin Yoyo, ibu bobo aja. Kalau nyetir hati-hati ya, pakai mata. Sok melotot lagi dia, pikir gue takut apa? Udah deh, Non. Jangan dipikirin. Lagian kita ngelawan orang begitu. Ini kan kampung orang. Ntar kita bisa dikeroyok sama orang kampung. Gak boleh takut sama orang kayak begitu. Dia yang salah kok. Nggak tau apa, orang lagi stres. Si Non kerjaannya ngomel melulu. Percis deh, kayak Non Viola. Udah deh. Jangan ngomongin Viola lagi. Kak Rocky mau ambil wudhu juga ya, mau sholat juga ya? Diem lu, jangan banyak nanya. Cepet kasih tahu gue. Ilmu apa yang lu pakai buat ngejatuhin gue? Belajar di mana lu? Ayo ngaku. Kak Rocky kenapa sih marah-marahin Yoyo terus? Emangnya Yoyo salah apa sih? Semua orang baru musuh buat gue. Untuk ukuran baru, lu udah terlalu rese. Rese apa sih, Kak? Yoyo nggak tahu. Gue semakin yakin. Sebenarnya dia tuh pintar. Cuma belaga bego aja depan kita. Biar kita tuh gak curiga sama dia. Jangan-jangan dia dari perguruan lain yang sengaja kesini buat mata-matain kita. Gue harus bikin dia ngaku.
Angkat dia. Ayo. Buruan, cepetan! Buruan! Ya takut jatuh. Gak usah banyak bicara, ayo naik cepetan! Buruan! Hebat aja bisanya. Ikat tangannya. Itu kemana? Ke atas ini. Ya, terus. Rasain nih. Awas kalau gue sampai tahu. Bukan cuma lu yang celaka, tapi ibu lu juga bakal gue habisin. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Kalau lu emang hebat, ayo buktiin. Lu harus bisa ngelepasin diri dari sini. Aduh, ntar Yoyo jatuh nih. Rok, lu serius, Rok? Gimana kalau guru tahu, Rok? Sebelum guru bangun, harus sudah kita lepasin. Tapi malam ini biar dia disiksa. Gue yakin dia bakal kapok. Dan besok, gue jamin dia bakal angkat kaki dari sini. Asik. Cepetan, Ja. Nanti keburu malam. Cepetan dong. Oke, bukan udah malam. Udah tengah malam. Lagian juga kalau kita namu gini hari, ntar disangkain kita nggak punya sopan santun. Si Lela juga sama Tinco udah tidur kali. Justru itu makanya kita harus buru-buru sebelum dia udah tidur. Ayo, makanya. Tante Diva. Hai. Tante Diva mau ke rumah Kak Lela ya? Iya. Kak Lela ada di rumahnya Tante Tinco. Item, dodol buluk. Lu tahu aja ya, kayak dukun ramal. Tahu aja orang mau ke rumah si Tince. Tante Diva, Yoyo kan udah nggak ada. Berarti sekarang urusannya sama Kak Lela nih. Biasa deh permasalahannya. Cinta segitiga. Pacaran nih. Kalian itu ngomonginnya pacaran lah, naksir lah. Apaan sih masih kecil kok ngomong kayak orang gede. Kalian denger ya. Tante Diva sama Yoyo itu cuma temenan, cuma sahabatan, nggak lebih. Bersahabat. Sahabat sama sahabat. Iya. Gini deh, Tante kan nggak tahu rumahnya Tince. Kalau kalian mau nunjukin rumahnya Tince, nah, Tante Diva punya hadiah buat kalian. Asal nih. Surprise, tenang aja. Tapi cuma 2. Waduh, asik nih. Ya, gak dapet deh. Yaudah. Mana rumahnya? Ke sana. Ibu. Abang. Untung ada Abeng, kalau nggak saya udah kecebur seumur. Aiju. Ini semua benar-benar bukan Lela. Terima kasih. Tince tuh mesti bersyukur sama Allah. Ini semua terjadi karena kehendaknya. Oh iya, Tince lupa. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, baik banget sih sama Tince Marince. Semoga Lela ya Habibi dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan juga rambutnya, dan yang terutama yang paling penting adalah jodoh. Jodoh. Kenapa sampai sekarang nggak ada cowok yang bisa bikin Lela tertarik kecuali siapa, Lel? Yoyo maksudnya. Tapi kan Yoyo itu, Lel. Ya tapi kan harus ada yang peduli sama dia. Kalau sampai Lela kawin sama cowok lain,
Kesian dong Yoyo. Apalagi kalau sampai Bude udah nggak ada. Siapa yang merhatiin Yoyo? Tapi bener juga ya, La. Kasihan si Yoyo kalau jatuh ke tangan orang yang nggak bener kan. Dia pasti bakal dimanfaatin. Itu tuh kayak si Diva, tau gak? Ih, pasti si Diva ada mau-maunya sama si Yoyo. Ada apa-apanya. Dasar emang singa Belanda tuh si Diva, sebab. Tince. Siapa tuh? Kok lu ngomongin gue kayak begitu sih? Menghina gue sembarangan. Tince. Ampun. Saya mau ngomong sama kamu. Aduh, ampun. Aduh. Maaf. Iya. Aduh, lancang emang nih. Kepleset. Kalau memang lo mau membela temen lo, nggak apa-apa, gue rela. Tapi lo jangan sekali-sekali ngejelek-jelekin gue dong. Aduh Div, maaf ya, maaf. Kamu jangan marahin Tince, ini salah aku kok. Tince nggak ada maksud buat ngejatuhin kamu. Udah deh, kamu jangan sok baik seperti itu. Aku tahu kok, kamu suka kan kalau ada orang yang nggak suka sama aku. Kok kamu tega banget sih ngomong kayak gitu, Div? Kalian berdua denger ya. Aku tuh nggak ada apa-apa sama Yoyo. Aku tuh nggak punya sama sekali maksud apa-apa sama Yoyo. Kalau aku baik sama dia, itu semata-mata karena aku punya hutang budi sama dia. Kalian berdua inget kan? Yoyo pernah menyelamatkan aku dari Sandy. Dan dia juga pernah menolong papaku waktu papaku sedang kerampokan. Tapi kalau semua rasa hutang budi aku dianggap sebagai rasa cinta oleh kalian, kalian berdua salah. Kalian berdua picik. Makanya punya mulut itu dijaga. Dasar wanita jadi-jadian, mulutnya disekolahin. Ya, kata Diva pergi deh. Iya. Kak Lela jahat. Iya, Kak sih. Kan Diva kan nggak salah apa-apaan. Iya. Sar. Kita aja dibeli coklat. Nih, lihat nih. Kita sama Kak Lela. Iya. Jahat. Tince lihat kan? Sekarang anak-anak tuh udah mulai benci sama Lela. Mereka aja lebih milih Diva. Ya Allah, Yoyo nggak mau ibu sama bapak Yoyo bercerai. Ya Allah, Yoyo mau bapak sama ibu sama Yoyo berkumpul lagi. Kasihan ibu, inget sama bapak terus. Ibu nangis-nangis terus. Ya Allah, semoga bapak mau memaafkan kesalahan ibu dan Yoyo. Dan Yoyo, ibu sama bapak bisa berkumpul serumah lagi. Amin. Ya udah berdoa. Ibu jangan sedih ya. Yang sabar ya Bu ya. Gue yakin kali ini pasti dia kapok. Sekarang juga dia harus pergi dari perguruan kita. Sial. Kemana dia? Gawat, si bener gak ada. Jangan-jangan dia bener-bener sakti. Diam lu. Gak boleh ada yang lebih jago di perguruan ini. Kecuali gue. Ini pasti cuma kebetulan. Sial. Gue harus nyingkirin dia dari sini. Sekarang di dalam hati ada urusan. Jangan banyak pikir, ya. Itu urusan kecil-kecil. Sekarang bayangkan semua peristiwa yang pernah kamu alami. Pak, sudah Pak. Yoyo sudah mengaku salah, maafkan dia. Tidak, diam. Ampun, Pak. Anak ini pantas dihukum. Ayo bilang, kamu bikin masalah lagi? Iya. Kamu bikin ribut sama siapa? Hah? Sama siapa kamu bikin ribut? Sampai kemalahan itu dalam
pikiran apa yang kamu rasakan. Sedih, kecewa. Yoyo, apa yang kamu lakukan? Ngalah atau ngelawan? Nggak tahu orang sayang sama bapak. Yoyo, kamu memilih untuk mengalah. Berarti siap untuk tertindas. Yoyo nggak mau dimarahin terus sama bapak. Yoyo takut Yoyo sedih. Kamu ingin melawan, itu sama saja menambah benci. Selamanya kamu akan hidup dalam kemarahan dan rasa dendam. Terus Yoyo harus gimana dong, kakek Wong? Keluarkan amarah kamu. Bebaskan dari rasa benci. Bersihkan hati dari dendam. Lawan itu dengan hawa murni. Bapak, Bapak mau Yoyo bikinin kopi. Yoyo, berteriaklah. Yoyo, teriak, teriak. Ibu! 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 Sebelah sama bapak. Yoyo sebelah apa? Cukup, cukup kamu sudah berhasil membebaskan dirimu dari rasa marah, benci, dan dendam. Kamu harus bisa berdamai dengan dirimu. Kamu akan menjadi lebih kuat dan siap menghadapi kerasnya hidup. Kamu pasti sanggup karena kamu pintar. Yoyo, tarik napas dalam-dalam. Bilang, aku pintar. Aku bisa. Aku bisa. Lu ya, wah, lu lihai. Yoyo sanggup. Yoyo apa namanya? Yoyo bisa. Yoyo pintar apa Yoyo? Yoyo pintar. Lebih keras, lebih keras, lebih keras Yoyo. Yoyo pintar. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Toko obat. Obatnya di mana ya? Ini kan di Cotik Kue Hot. Kabel lampunya warna-warni. Ini pasti apa namanya? Tempat mainan anak-anak. Ayo mau masuk mau main situ Abe ngomong apa sih Yoyo? Nggak ngerti. Kabe joget-joget. Yoyo tahu ini diskotik kan? Yoyo pernah diajak sama sama Kak Diva ke diskotik. Diskotik kan tempat orang joget-joget. Tapi Yoyo dimarahin sama ibu Yoyo. Katanya diskotik tempat orang gede, jadi Yoyo nggak boleh kesana lagi. Abe ngomong lu dari tadi, kalau diskotik Yoyo juga udah tahu. Sekarang cari ini aja ya, cari obat. Kalau Kewong takutnya nunggu. Jagoan lo. Lu diam. Jagoan lo. Kalau nggak punya duit, jangan main kesini lo. Tempat ini cuma buat orang-orang kaya yang siap ngabisin duitnya. Dasar tolol. Mau happy tapi gratisan. Bawa dia ke pojok. Gue ini centeng daerah sini. Semua diskotik gue yang megang. Cari masalah berarti lu siap berhadapan sama gue.
Ngerti nggak? Iya bang, ngerti. Ngerti nggak? Kak Rocky jangan. Kata Ibu Yoyo kan anak laki-laki harus jadi pemberani. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan